puasa di bulan Rajab. Sejatinya Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak puasa selain puasa di bulan Ramadan. Sehingga kita mau puasa di bulan apa aja silahkan. Namun tidak ada kekhususan berpuasa di bulan Rajab. Kita mau puasa Senin Kamis di Rajab silahkan. Kita mau puasa Daud di bulan Rajab silahkan. Kita mau puasa tengah bulan di bulan Rajab silahkan. Kita mau puasa 2 hari sehari berbuka atau sehari puasa 2 hari berbuka silahkan. Sepanjang tahun selama bukan di hari terlarang kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Tapi mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa ini yang tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan hal ini. Kembali kepada pengagungan bulan Rajab. Kita mengagungkan bulan Rajab dengan cara tidak berbuat kemaksiatan di sana, tidak melakukan kezaliman di sana, tapi mengkhususkan Rajab ini dengan puasa itu nggak sunnah. Bahkan ada lagi yang puasanya nyambung untuk menyambut Ramadan, dia puasa bulan Rajab, bulan Sya'ban, lalu masuk ke bulan Ramadan. Ini juga nggak sunnah. 2 bulan yang diutamakan berpuasa di sana, atau kita sebut 3 bulan ya. 2 bulan itu yang pertama bulan Sya'ban, yang kedua bulan Muharram, kemudian ya ada bulan Syawal, ada 6 hari di bulan Syawal, kemudian mungkin ada 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ahibati fillah, berkaitan dengan puasa di bulan Rajab ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu melarang orang-orang untuk puasa di bulan Rajab. Karena Umar melihat seakan-akan mereka ini menyerupai orang-orang jahiliyah dulu, yang mereka mengagungkan bulan Rajab dengan ibadah-ibadah tertentu. Kharsyah ibn al-Hur, dia mengatakan, Ra'aitu Umar, aku melihat Umar bin Khattab yadribu akufal mutarjibin. Dia melihat Umar bin Khattab memukul tangannya atau telapak tangannya orang-orang yang disebut mutarjibin, yang sedang puasa Rajab. Hatta yaba'uha fit ta'am, sampai mereka letakkan tangannya di makanan. Umar mengatakan, kulu, kalian makan. Fa innama huwa syahrun kanat tu'azzimuhul jahiliyah. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dulu diagungkan sama orang jahiliyah. Ya, kita mengagungkan sesuai dengan syariat, tapi jangan ikut-ikutan orang jahiliyah. Akhirnya orang-orang itu makan. Hadisnya disebut oleh Imam Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa Al-Ghalil rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Qayyim mengatakan, walam yasum sallallahu alaihi wasallam al-thalathatal ashhura sardan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam enggak pernah puasa 3 bulan ini berturut-turut. Full bulan Rajab full puasa, bulan Sya'ban puasa, bulan Ramadan puasa. Enggak pernah Nabi melakukan itu. Sebagaimana kata beliau, sebagian orang itu melakukannya di masa beliau. Wala sama Rajaban qat wala istahabba siyamahu. Beliau juga enggak disebutkan mengkhususkan puasa di bulan Rajab atau beliau menganjurkannya untuk puasa di bulan Rajab. Haibati fillah. Dan banyak ulama-ulama yang mengingatkan bahwasanya mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa ini tidak ada dalilnya yang sahih. Antum mau puasa, silakan puasa. Seperti bulan-bulan yang lain. Antum biasa puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis di bulan Rajab. Antum biasa puasa 13, 14, 15 Rajab, tafadhol berpuasa antum. Karena memang kita dianjurkan banyak-banyak beramal soleh di bulan Rajab ini dan berusaha untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan nista dan dosa. Orang alim sejati, ulama-ulama kita, mereka menjelaskan bahwa ada memang hadis-hadis tentang Rajab yang palsu. Mereka orang alim beneran. Sehingga mereka menghimbau umat jangan terpesona dengan riwayat-riwayat palsu tentang Rajab.
Tapi bukan berarti bulan Rajab bukan bulan mulia, karena dia salah satu dari bulan haram. Dan bukan berarti kita tidak boleh beramal baik di bulan Rajab. Jadi ulama kita seperti Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau membuat satu buku itu untuk memangkas orang yang melakukan amalan-amalan di bulan Rajab yang tidak ada sandarannya. Bukan berarti tidak, bulan Rajab bukan bulan untuk beribadah. Sampai suatu ketika ada seorang sahabat bertanya, ada seorang bertanya kepada sahabat Nabi, di situ ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, an saumi yaumi Rajab, tentang puasa bulan Rajab. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menjawab. Beliau melihat Nabi Muhammad apa? Melihat bahasanya Nabi itu melakukan yasumu. Nabi itu yasumu di bulan Rajab. Wala yuftir. Begitu banyak yang puasa di bulan Rajab, hampir tidak pernah berbuka. Wa yuftiru. Yasumu hatta nakula la yuftir, wa yuftiru hatta nakula la yusum. Jadi tentang bulan Rajab, Nabi pernah memperhatikan puasa di bulan Rajab sampai hampir semuanya. Sampai kami mengatakan Nabi kayaknya tidak buka di bulan Rajab. Utuh puasanya, seolah-olah begitu. Tapi suatu ketika Nabi pernah tidak puasa di bulan Rajab, hampir tidak puasa semuanya. Itu apa maknanya? Bulan itu bulan perlu diperhatikan, cuma semua amalan yang dilakukan oleh Nabi kemudian ditinggalkan, itu menunjukkan bahwa itu bukan sebuah kewajiban. Tapi tetap makna kemuliaannya ada. Selama ini kesunahan yang selama ini kita sebut, itu ada beberapa martabat. Pertama, Nabi menyebutkan dan Nabi mengamalkannya. Kemudian Nabi meninggalkannya, maka itu namanya sunnah. Nabi memerintahkannya, Nabi tapi tidak mewajibkannya, menghimbau saja. Dengan pahala-pahala adalah sunnah. Bukan berarti Nabi pernah mengamalkan, kemudian tidak mengamalkan, seperti dikatakan sebagian ulama. Oh, sunnahnya adalah di saat kita, sunnahnya adalah kita sesaat mengamalkan. Apa sabda Nabi kita kenapa kok? Aku tidak melihatmu berpuasa melebihi daripada puasa bulan Sya'ban. Ini syahrun yahfulun nasu anhu, ini bulan yang kama qala Nabi, ini bulan yang orang pada melupakan Sya'ban. Itu karena apa? Ada di antara Rajab wa Ramadan. Jadi orang sibuk di bulan Rajab dengan kegiatan kebaikan, sama bulan Ramadan sampai lupa bulan Sya'ban. Maka aku puasa bulan Sya'ban. Ini isyarat kalau orang paham, loh memang di Rajab ada apa? Kan begitu. Kalau begitu, kalau Nabi kan cuma mengatakan perlu kita mendudukan Sya'ban gitu saja. Tapi Nabi menyebut juga bahasanya Sya'ban ini adalah satu bulan yang jatuh antara Rajab dan Ramadan. Rajab Ramadan menunjukkan bulan ini. Ramadan orang sibuk dengan ibadah. Rajab ada apa kira-kira? Ya sibuk dengan ibadah. Kalau Anda ingin memangkas riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan 1, 2, 3 dan sebagainya, itu sah, tapi jangan katakan Rajab tidak punya kelebihan. Ini kan Anda berlebihan dong. Nah, kalau tanya orang alim, saya pun mengintip ilmunya ulama kok. Kalau beliau orang alim, tentu kan mendengar bahasa-bahasa semacam ini. Bahkan Ibnu Hajar sendiri waktu mengatakan bahwasanya tidak ada riwayat yang sahihah, itu dari hal yang disebutkannya. Bukan semuanya. Jadi cerita hal hadis-hadis yang disebutkan tidak ada yang sahih. Hadis apa itu? Hadis tentang sholat ini, sholat itu. Bukan beliau menafikan semua hadis. Bagaimana? Muslim. Riwayat Muslim. Nah, seperti itu. Jadi jangan, kalau Anda ingin puasa bulan Rajab, puasalah. Bahasa kami khususnya ibu-ibu yang punya utang banyak itu, beresin dulu utangnya dan sebagainya. Nah, kemudian rambu-rambu besar bahwasanya semua amalan yang boleh dilakukan di luar Rajab, boleh dilakukan di bulan Rajab. Rambu-rambu berikutnya, ada riwayat-riwayat tentang bulan Rajab yang memang betul itu adalah palsu, tidak benar. Akan tapi ingat, tidak semuanya. Ada riwayat-riwayat sahih yang ada tentang bulan Rajab. Sehingga itulah yang difahami oleh ulama 4 madhab tentang kesunahan untuk puasa Rajab. Tentang kesunahan untuk puasa Rajab. Adapun nanti amalan ini 1, 2 dan sebagainya, okelah, masalah itu berbeda. Tentang bagaimana hukum sholat raghaib, tentang sholat apa, sholat itu adalah, ini adalah babnya beda. Makanya tolonglah, kalau memang
ingin menafikan amaliyah yang tidak benar, cukup itu saja, jangan dipangkas Rajab. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, menukil bahwasanya ada orang, kalau ada ulama yang masih mengatakan bahwasanya bulan Rajab nggak boleh berpuasa, maka perlu ditakzir dia, udah kan? Serem lagi, ditakzir dia, dihukum dia. Wong hari boleh berpuasa kok jadi tidak boleh, seperti itu. Wallahu alam siapa yang dimaksud orang alim tersebut. Kalau seandainya orang alim adalah tetangga kami atau orang di kota kami, ada negeri ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau mungkin yang maksud kami, mungkin yang menukil pertanyaan ini salah. Mungkin maksudnya begini, banyak riwayat-riwayat palsu. Nggak ada yang benar dari riwayat ini, kayak Ibnu Hajar mengatakan ini. Mungkin seperti itu. Cuman yang nukil pertanyaan jadi nggak benar. Tapi kalau ada mengatakan nggak benar semuanya amalan nggak boleh, apalagi sampai bid'ah dan sebagainya, ini sudah berlebihan, ini sudah rambu-rambunya nggak jelas. Semoga Allah mengampuni semuanya. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan ustadz tersebut, berarti yang salah yang bertanya. Insya Allah mohon maaf, mohon doa selalu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apa ada kekhususan bulan Rajab seperti amalan-amalan yang biasa banyak dilakukan oleh di bulan ini? Jawabannya, semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik puasanya, baik solat malamnya, semua hadis-hadisnya adalah dhaif. Dan ini telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab, dan hadis-hadisnya semuanya dhaif. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yaslulu lil hujjah. Tidak datang hadis yang sahih pun yang bisa dijadikan hujjah dalam bulan Rajab, tentang keutamaan bulan Rajab, tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, tentang salat malam di bulan Rajab, tentang puasa tertentu, tentang salat tertentu, semua hadisnya apa? Dhaif. Kemudian beliau berkata, waqad sabaqani ilal jazm bidzalik al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Dan setelah mendahuluiku, bukan aku yang mengatakan ini pertama, sebelumku sudah ada yang berkata demikian, yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Dia juga mengatakan semua hadis yang berkaitan tentang bulan Rajab semuanya apa? Dhaif. Tetapi Ustaz, apa kita dianjurkan untuk puasa? Ini apa? Silakan puasa, terutama bulan Rajab, bulan Muharram, ya. Kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini ada yang mengatakan maksudnya memang bulan Muharram, ada yang mengatakan Asyhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Di antaranya bulan Rajab. Tetapi tidak ada barang siapa yang puasa di 5 hari pertama, 10 hari pertama, 2 hari pertama, pahalanya sing semuanya dhaif. Semuanya apa? Dhaif. Barang siapa yang solat di malam Jumat pertama disebut solat raghaib, ini juga hadisnya dhaif. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan solat di malam Jumat pertama setelah solat atau setelah solat maghrib atau setelah solat maghrib, antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab, yang orang bilang dengan solat raghaib adalah bid'atun munkarah. Kata Al-Imam Nawawi, adalah bid'ah yang mungkar. Kenapa? Hadisnya enggak ada. Kita tidak boleh bikin syariat solat-solat sendiri, tidak boleh. Ada orang pernah tanya sama saya, Ustaz, apa hukum solat birrul walidain? Saya bilang, apa solat birrul walidain? Enggak ada. Yang ada solat duha ada, solat malam ada, solat taubat ada, tapi solat birrul walidain enggak ada. Kalau berbakti kepada orang tua, jangan bikin namanya solat birrul walidain. Nanti lama-lama ada yang bikin solat poligami. Jadi tidak ada, kita enggak boleh bikin ibadah-ibadah yang baru, ritual-ritual ibadah baru enggak boleh. Tidak ada puasa khusus bulan Rajab, enggak ada. Semua hadisnya dhaif. Yang bilang hadisnya dhaif siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama besar di mazhab Syafi'i, penulis kitab Fathul Bari, syarah sahih Al-Bukhari. Jadi ini pendapat yang benar. Nih, pingin puasa silakan, tapi tidak ada puasa tertentu. Ya, wallahu alam bisawab.